wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Saudara dan juga saudari seiman, teman-teman semua rahiman wa rahimakumullah, sehat semua ya? Oke, tegang banget. Mau ujian atau mau apa ini? Diapain sama Kang Alvin tadi? Baik. Di pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema. Yang tema ini kami para pemateri diskusikan, musyawarahkan, dan juga akhirnya kami sepakati, yang judulnya apa judulnya? Menemukan ketenangan dalam kegelisahan. Kegelisahan itu didapatkan seseorang, dirasakan seseorang ketika dia mendapatkan problem, masalah di kehidupannya. Kalau dia nggak ada masalah, nggak bakal gelisah. Dan ternyata begitu kehidupan manusia berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar. Ada masalahnya datang dari faktor internal dia sendiri. Ada masalah yang datang dari faktor eksternal, dari luar dia. Dan adanya masalah adalah sebuah sunnatullah, sebuah keharusan. Dan masalah yang datang menimpa kita itu diantara namanya dalam Islam, namanya adalah fitnah. Fitnah dalam Islam tidak bisa disamakan dengan fitnah dalam arti bahasa Indonesia. Fitnah dalam arti bahasa Indonesia itu menuduh orang lain melakukan perbuatan atau mengatakan sebuah perkataan yang tidak dia lakukan atau tanpa bukti sama sekali. Itu namanya fitnah, nuduh orang. Adapun secara syariat, arti dalam bahasa Indonesia ini itu hanyalah menjadi salah satu definisi dari fitnah. Arti fitnah dalam Islam itu lebih luas dan lebih lebar daripada itu. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa kali kata-kata fitnah. Di antara fitnah itu artinya ujian dan cobaan. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kami akan biarkan mereka untuk berkata kami beriman, sedangkan mereka itu tidak difitnah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan telah kami berikan fitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Di surat Al-Ankabut ini, di ayat yang ke 1 dan 2 ini menjelaskan fitnah itu artinya ujian dan cobaan. Setiap manusia tidak akan dibiarkan berkata kami beriman kecuali mereka pasti bakal difitnah, yaitu pasti bakal diberikan ujian sama Allah atas keimanannya. Dengan ujian itulah, dengan cobaan itulah Allah bisa tahu mana yang jujur imannya,
mana yang dusta imannya. Itu diantara fungsi dari fitnah, diantara fungsi dari masalah. Untuk mengetahui, orang bisa mengatakan saya beriman kepada Allah, ketika ditimpakan kepadanya penyakit yang berat, itu sebagai ujian dari Allah. Benar nggak dia beriman kepada Allah? Dia berobat ke sini, berobat ke sana, puluhan, ratusan juta dia keluarkan, bahkan sampai ke luar negeri dia berobat, nggak sembuh-sembuh. Itu ujian dari Allah. Allah nggak berikan kesembuhan kepada dia. Allah mau menguji sampai kapan dia ini beriman. Ternyata dia kemudian mencari pengobatan alternatif. Yang alternatifnya ini ternyata alternatif yang menyesatkan. Penyakitnya dipindahkan ke ayam. Penyakitnya dipindahkan ke ayam. Dan kemudian si dokter gadungan ini bilang, kamu sembelih ayam ini malam Jumat jam 12:01 di tanggal sekian, ketika pas bulan purnama, pakai baju hitam, pakai sarung hitam, nyalain rokoknya, taruh di situ, sembelih ini, sembuh kamu. Dilakukan sama dia. Orang ini berarti telah terfitnah, telah gagal dalam ujiannya. Itu masalah. Tapi kemudian dia nggak sabar, dia sikapi dengan cara yang salah. Itu fitnah namanya. Orang ini kena fitnah, kemudian kalah dengan fitnahnya, gagal. Itu salah satu arti dari fitnah. Kemudian salah satu arti dari fitnah adalah azab, hukuman dari Allah. Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat yang ke-110, Allah mengatakan, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya Rabbmu bagi orang-orang yang telah berhijrah setelah mereka itu dihukum, ditindas, summa jahadu, kemudian mereka pun bangkit, mereka berjihad, wasabaru, lalu mereka pun sabar, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu semua, Rabbmu adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah di ayat ini posisinya Allah sedang memuji orang-orang muhajirin, memuji orang-orang muhajirin yang mereka berhijrah, mereka berjihad, dan mereka bersabar. Setelah apa? Futinu, ditindas, disiksa sama orang-orang musyrikin Quraisy. Ini salah satu arti dari fitnah. Kalau orang itu disakiti, dicela, dicaci, itu fitnah buat dia. Kewajiban dia untuk apa di sini? Bersabar, bersungguh-sungguh seperti orang-orang muhajirin. Kemudian di antara arti fitnah yaitu ketika seorang terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam kemunafikan. Itu pun artinya orang tersebut telah terfitnah. Allah mengatakan di surat Al-Hadid, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Allah mengatakan, tetapi kalian fatantum anfusakum, akan tetapi kalian telah memfitnah diri-diri kalian, yaitu menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kemaksiatan. Lalu di antara arti dari fitnah, ishtibahul haqqi bil batil, yaitu tercampurnya antara yang batil dengan yang hak.
samarnya, mana yang benar, mana yang salah. Itu fitnah namanya. Allah mengatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Allah mengatakan dan orang-orang kafir mereka itu adalah penolong satu sama lain. Illa taf'aluhu, kalau kalian tidak mau menjauhi mereka, takun fitnatun, maka akan terjadi fitnah nantinya. Yaitu maksudnya apa? Mereka saling menolong satu sama lain, membantu satu sama lain. Jangan kalian ikut-ikutan ke sana. Kalau kalian ikut-ikutan di situ gara-gara kalah sama mereka, berarti kalian sudah kena fitnah. Kemudian di antara arti fitnah adalah idlal, kesesatan. Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat yang ke-41, "Wa may yuridillahu fitnatahu", barang siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan. Jadi memang ada orang-orang yang karena dia itu menyimpang, Allah simpangkan lagi dirinya. Di surat As-Saff Allah mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka itu menyimpang, Allah tambah simpangkan lagi hatinya. Kemudian juga di hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Bahwasanya hati seorang hamba itu di antara jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan bagaimana Allah inginkan. Fa in syaa'a aqamah wa in syaa'a wa azaghah. Kalau Allah berkeinginan, Allah bakal istiqomahkan, luruskan hati tersebut. Kalau Allah berkeinginan, Allah bakal simpangkan, sesatkan hati tersebut. Orang-orang yang disimpangkan hatinya sama Allah karena memang dari awal dia itu menolak hidayah. Allah sudah berikan kesempatan bagi dia untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk, tetapi mereka menolak semuanya. Karena mereka menolak, Allah tambah simpangkan lagi jalannya. Jadi manusia itu punya masyiah, manusia itu punya kehendak. Kita itu diberikan pilihan. Kita ini bukan seperti pohon yang arahnya kita tergantung angin, nggak punya kehendak. Pohon itu kan nggak punya kehendak. Kalau anginnya berhembus ke timur, ya pohonnya ke timur. Kalau anginnya berhembus ke barat, ya pohonnya ke barat. Kalau nggak ada angin, ya diem tuh pohon, daunnya diem. Manusia nggak seperti itu. Manusia punya kehendak, bisa bergerak. Dia punya kehendak untuk melakukan sesuatu, entah mau minum, entah mau pergi, mau jalan kaki, atau dia mau berlari, mau hadir ke daurah apa enggak, mau kajian sambil main HP apa enggak, kan punya pilihan. Ketika dia pilihannya memilih pilihan yang sesat, terus-terusan, tambah Allah simpangkan lagi. Inilah artinya akhirnya Allah inginkan fitnah buat dia, yaitu Allah sesatkan dirinya. Ini beberapa dari arti fitnah. Kemudian, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan tentang akan terjadinya fitnah-fitnah yang besar. Entah itu dari luar atau dari dalam. Datangnya itu sebuah keharusan, sebuah kepastian. Apalagi ketika sudah mendekati akhir zaman. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Ya taqarabuz zaman wa yuqbadu al-ilmu wa tadhharul fitan wa yulqash syuhhu wa yakthurul harj." Kata Nabi, waktu itu akan tambah berdekatan, ilmu akan diangkat,
fitnah akan tampak di mana-mana. Lalu akan banyak kebakhilan, pelit, wa yaksurul harj, dan akan tambah banyak pembunuhan. Al-harj, kata para sahabat, wa mal harj, apa itu al-harj? Nabi mengatakan al-qatl, pembunuhan. Ini bukti fitnah akan tambah banyak nantinya. Kata Nabi yang pertama, ya taqarabuz zaman, waktu akan berdekatan. Waktu berdekatan di sini kata para ulama, yaitu bisa babi kasratil ashghal, kesibukan itu tambah banyak. Gara-gara kesibukan tambah banyak, waktu itu berasa lebih pendek. Kemarin udah hari Ahad, tiba-tiba udah hari Ahad lagi. Tiba-tiba besok udah Senin lagi. Baru libur kemarin. Baru masuk kerja jam 8, sudah pulang lagi jam 4 atau jam 5. Kenapa? Kerjaan banyak, nggak berasa. Sampai pulang ke rumah, main HP terus, di-scroll lagi, ngakak-ngakak sendiri, cekikikan sendirian, nontonin video. Nggak berasa, 12:30. Ya taqarabuz zaman, waktu ini makin lama makin pendek lama-lama. Kemudian wa yuqbatul ilmu bakal diangkat sama Allah. Ini dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu innallaha la yaqbidul ilmun tiza'an min qulubil ibad, bahwasanya Allah tidak mengangkat ilmu itu begitu saja dari hati hamba-hambanya. Lakin yuqbatul ilmu biqabdil ulama, tetapi Allah itu mengangkat ilmu dengan mengangkat atau mewafatkan para ulama. Itu caranya. Para ulama diwafatkan oleh Allah satu persatu. Maka Nabi mengatakan ketika tidak ada lagi ulama, maka manusia kemudian mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpinnya. Mengangkat orang-orang bodoh, memilih orang-orang bodoh menjadi apa? Orang yang diidolakan sama dia. Ketika para ulama sudah tidak dianggap, sudah banyak yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi, wa yaksurul harj, akan banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini salah satu tanda hari kiamat, salah satu bentuk fitnah yang besar. Dan ini kita perhatikan, banyak realita di sini yang sudah terjadi sekarang. Yang Nabi sebutkan di sini, pembunuhan terjadi di mana-mana, nyawa seseorang seakan-akan nggak ada harganya sama sekali. Ada orang tua ngebunuh anaknya sendiri, anaknya dibuang di got. Gara-gara kenapa? Hasil zina, kadang dibuang sama dia. Bahkan ada yang ngebunuh orang tuanya sendiri. Dan kasus-kasus yang lainnya. Setiap hari kalau kita buka berita, kasus pembunuhan di mana-mana. Dan kadang-kadang kasusnya cuma gara-gara hal-hal yang remeh. Dulu sampai pernah masuk berita, teman ngebunuh temannya cuma gara-gara nggak mau minjemin charger handphone. Gara-gara nggak mau minjemin charger handphone, dibunuh temannya. Ini kan konyol seperti ini. Tapi inilah yang Nabi SAW sebutkan, wa yaksurul harj, pembunuhan itu akan tersebar di mana-mana, bertambah banyak. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu itu diangkat, ditarik. Wa taksuruz zalazil, dan akan bertambah sering, bertambah banyak gempa. Wa yataqarabuz zaman, waktu akan makin berdekatan. Wa tadhharul fitan, fitnah-fitnah akan tampak. Wa yaksurul harj, akan bertambah banyak al-harj, yaitu apa tadi? Pembunuhan. Hatta yaksura fikumul mal fayafid, dan juga sampai harta itu akan berlimpah, kata Nabi. Tambahan di hadis ini adalah Nabi mengatakan wa taksuruz zalazil, akan bertambah banyak gempa di mana-mana. Ini salah satu tanda hari kiamat, dan itu fitnah. Dan itu fitnah. Itu cobaan dari Allah di situ. Karena 2 minggu yang lalu berangkat ke Palu, ketemu dengan orang-orang yang merasakan gempa di Palu 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu.
Mereka bercerita bagaimana kondisi benar-benar mencekam setelah terjadinya gempa itu. Listrik putus, air tidak ada, pasokan makan, minum nggak ada, uang itu nggak ada artinya sama sekali, nggak ada orang mau nerima uang. Orang itu mau nerima makanan, minuman, kehidupan sehari-hari yang nggak ada. Itu benar-benar diuji seorang. Apakah bisa dia tetap beribadah di masa-masa seperti itu? Apakah bisa dia tetap berdoa di masa-masa seperti itu? Bahkan katanya untuk beli bensin aja itu 100.000 seliter kata dia. Gak ada kata dia. Mau gimana? Orang benar-benar luar biasa dalam kehidupan seperti itu. Dan lembaga-lembaga bantuan kaum muslimin yang langsung turun itu nggak banyak. Tapi ternyata yang banyak turun itu lembaga-lembaga bantuan dari orang-orang kafir. Paling banyak turun. Orang-orang Islam nggak banyak katanya. Itu ujian namanya. Dan ini terjadi di beberapa tempat yang lain. Mereka kemudian ngumpulin anak-anak yang kena musibah, kena bencana, dibagikan buku tentang Tuhan-Tuhannya mereka. Itu ujian, fitnah namanya. Dan kadang agamanya seseorang dibeli dengan apa? Dengan sembako kadang. Asalkan apa? Asalkan mau duduk di kajian dia, asalkan mau mendengarkan, dibeli dengan apa? Dengan sembako, nanti dikasih sembako. Itu ujian namanya. Itu ketika apa? Terjadi gempa, terjadi musibah. Ini salah satu tanda. Dan orang-orang di sana subhanallah bercerita bagaimana kondisi benar-benar mengerikan. Dia bilang, Ustadz itu tanah bergerak Ustadz, likuifaksi. Tanah itu bergerak Ustadz. Masjid yang tadinya jauh 2 km jadi pindah ke depan rumah Ustadz. Dan itu tanah itu semuanya berputar Ustadz di depan kita katanya. Itu seperti blender Ustadz. Orang-orang masuk dalam situ semuanya. Satu rumah ditimpa sama rumah yang lain, timpa rumah yang lain lagi. Ribuan orang ada di dalam situ. Alat-alat berat nggak bisa ke situ. Mereka bilang itu jalanan Ustadz goyang-goyang begini-gini Ustadz. Kita anak naik motor lompat-lompat Ustadz. Goyang-goyang seperti ini. Mobil nggak bisa, mobil semua terbang. Wah, kacau balau kata dia. Kacau balau kondisi. Ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu sampai-sampai kata mereka tanah yang terkena musibah likuifaksi itu kata mereka itu sekarang nggak ada yang mau bikin bangunan di atasnya. Itu kosong. Padahal ada di tengah kota. Anak kemarin ke sana itu jadinya udah kayak hutan kota sekarang. Gara-gara kenapa nggak ada yang mau bangun di situ? Di bawahnya mayat semua. Nggak ada yang bisa diangkat sama sekali. Nggak ada yang mau bangun bangunan di atas itu. Kosong. Jadi rumput, jadi tanah semuanya, jadi hutan semuanya. Padahal di tengah kota, nggak ada yang mau bangun lagi di situ. Dan ini salah satu tanda hari kiamat dan salah satu fitnah dan ujian buat kita semua. Kemudian di dalam hadis yang lain diceritakan dari Wabisah al-Asadi. Dia menceritakan, inni bil Kufah fidari. Aku pernah berada di Kufah. Kufah itu di Iran. Iran itu dulu salah satu negara Ahlussunnah. Hingga kemudian berubah jadilah seperti sekarang. Dia bercerita, saya dulu sedang berada di rumahku di Kufah. Idz sami'tu ala babid dar assalamualaikum. Aku dengar di pintu ada yang mengucapkan assalamualaikum. Kemudian aku katakan waalaikumsalam. Lalu orang itu masuk, ternyata orang itu adalah Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Aba Abdurrahman, ayu sa'atin ziyarah hadhihi. Lalu Wabisah ini nanya ke Abdullah bin Mas'ud, ini ada apa? Kok siang-siang gini berkunjung? Kemudian kata beliau, wadzalika fi nahri dhahira. Ini benar-benar siang bolong setelah sholat zuhur lagi panas-panasnya. Itu kan bukan waktu untuk orang berkunjung ke rumah orang lain. Ada apa katanya? Tala alayya nahar fa dzakartu man atahaddatsu ilaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini di siang hari ini benar-benar panjang kata dia. Saya jadi memikirkan perbincanganku dengan seseorang. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan ternyata perbincangan beliau dengan Rasul SAW dahulu ketika Rasul masih hidup. Dan Rasul menceritakan di situ takunu fitnatan, akan terjadi fitnah. An-naimu fiha khairun minal muttaji'.
Orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang bersandar. Wal muttaji'u fiha khairun minal qa'id. Orang yang bersandar itu lebih baik daripada orang yang duduk. Wal qa'idu fiha khairun minal qa'im. Dan orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minar rakib. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang di atas kendaraannya. Wal rakibu khairun minal mujri. Dan orang yang berada di atas kendaraannya itu lebih baik daripada orang yang berlari. Qatalaha kulluha finnar. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Wahai Rasulullah, itu kapan terjadinya? Kondisi seperti itu kapan terjadinya? Kemudian Nabi mengatakan, "Dzalika ayyamul harj." Itu terjadi ketika hari banyaknya al-harj. Yaitu apa tadi? Pembunuhan. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa mata ayyamul harj?" Kapan ini terjadi? Hari al-harj ini kapan terjadi? Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hina la ya'manar rajulu jalisahu." Ketika seorang sudah tidak merasa aman dengan teman duduknya sendiri. Dia nggak merasa aman. Dia takut sama teman duduknya sendiri. Siapa yang ada di sampingnya? Qultu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fama ta'muruni in adraktu dzalik?" Apa yang kamu perintahkan kepadaku kalau aku berjumpa atau hidup di masa tersebut? Kemudian Nabi mengatakan, "Ukfuf nafsaka wa yadaka wadkhul darak." Tahan dirimu, simpan tanganmu, balik ke daerahmu, ke kampungmu. Lalu Nabi kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in dakhala rajulun alayya dari?" Wahai Rasulullah, ternyata gimana kalau orang itu datang ternyata ke daerahku, ke kampungku? Apa yang aku lakukan? Kemudian Nabi mengatakan, "Fadkhul baitaka," masuk ke rumahmu. Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, "Afara'aita in dakhala alayya baiti?" Bagaimana pendapatmu kalau ternyata dia masuk juga ke rumahku? Lalu Nabi mengatakan, "Fadkhul masjidaka wasna' hakadha wa qabata yaminahu 'alal ku." Yaitu masuklah kamu ke masjidmu. Lalu Nabi SAW memegang tangannya, yaitu maksudnya gak usah berbuat apa-apa. Sudah diam aja di masjid, gak usah berbuat apa-apa. Wa qul rabbiyallah hatta tamut ala dzalik. Kemudian sambil terus kamu berkata, Rabbiyallah, Rabbu Allah, Rabbu Allah, sampai kamu mati dalam kondisi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif secara sanadnya, tetapi hadis ini secara matan diterima oleh para ulama. Dikarenakan makna dari hadis ini diperkuat dari hadis-hadis yang lain. Nabi SAW mengajarkan di sini adalah menyebutkan di sini akan terjadinya fitnah yang besar yang merusak kaum muslimin, akan terjadinya banyaknya pembunuhan. Dan menjadi pelajaran kita, Nabi mengajarkan di sini apa solusinya. Nabi mengajarkan kita apa solusinya. Karena biang kerok terjerumusnya kita ke dalam masalah yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, sebabnya adalah karena menyelesaikan masalah dengan solusi yang salah. Akhirnya masalah yang kecil tambah runyem, tambah ribet akhirnya. Itu kadang masalahnya. Orang kalau badannya sakit disuruh istirahat. Anak punya teman dulu, badannya sakit. Badannya lagi sakit, lagi demam. Di kamarnya, di kamar asrama waktu itu. Tiba-tiba dia pas siang-siang hilang, nggak tahu kemana. Ini orang lagi sakit demam dari pagi selimutan terus. Tiba-tiba hilang siang-siang, habis zuhur hilang. Jam 2:30 pulang. Dalam kondisi badan keringetan, muka pucat, keringetan. Anak bilang, dari mana ente? Kan lagi sakit. Anak habis lari, kata dia, ke Masjid Nabawi. Jadi asrama kita waktu itu jaraknya kurang lebih 2,5 kilometer dari Masjid Nabawi.
Dia bilang, "Ana habis lari ke Masjid Nabawi, habis itu balik lagi. Katanya kalau keringetan kan sehat," kata dia. Katanya kalau keringetan sehat. Akhirnya dia apa? Lari. Bukannya dia sehat, tambah sakit akhirnya. Tambah sakit, pulang. Terus gimana? Sekarang udah sehat belum? Enggak, belum, kata dia. Ganti baju, masuk dalam selimut lagi akhirnya. Ini contoh apa? Masalah terkadang tambah besar ketika kita tidak mendatangkan solusi yang benar. Dan subhanallah, Islam itu datang memberikan, menawarkan kepada kita solusi-solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang kita hadapi. Inilah kesempurnaan Islam. Termasuk ketika terjadi banyaknya masalah, banyaknya fitnah ini, Nabi menawarkan kepada kita berbagai macam solusi supaya masalah ini tidak bertambah besar, tidak kena ke kita. Di antara dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan, yang tidur lebih baik daripada yang bersandar lebih baik daripada yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, seterusnya. Apa di sini kata para ulama? Yaitu solusi yang pertama, muhawalatul ibti'ad an mawatinil fitan. Solusi ketika terjadinya banyak masalah di luar sana, orang harus berusaha menjauh dari pusat fitnah, menjauh dari pusat kerusakan. Jangan dideketin. Terjadi kerusakan, tindak anarkisme, jangan malah didatengin, jauhin. Apa maksud Nabi? Yang tidur lebih baik daripada bersandar, bersandar lebih baik daripada yang duduk, duduk lebih baik daripada yang berdiri. Karena ketika dia itu tidur, dia nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ketika dia bersandar, mungkin dia masih dengar. Ketika dia duduk, dia lebih fokus. Ketika berdiri, dia sudah bukan cuma mendengar, tapi dia sudah mulai ngelihat apa yang terjadi di sana. Ketika dia sudah mulai berjalan, berarti dia mendekati. Makin jelas suaranya, makin jelas apa yang dia lihat. Ketika dia berada di atas kendaraannya, makin banyak hal yang dilihat sama dia di sekitarnya dia. Ketika dia mendekat ke sana, dia benar-benar berjalan ke pusat fitnah, pusat kerusakan itu. Akhirnya terjadilah dia, atau jadilah dia menjadi salah satu orang yang punya andil dalam fitnah tersebut. Jadi Nabi mengajarkan apa? Yang berbaring lebih baik. Benar-benar jangan deketin. Ada tindak anarkis, ada penjarahan, ada sampai pembunuhan, ada begini. Jangan dideketin, jauh-jauh. Jangan malah ikut-ikutan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ibti'ad an mawatinil fitnah. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan tentang masalah ini di surat Al-Anfal, di ayat yang ke-25. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Dan jauhkanlah diri kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian saja. Maksudnya apa? Ketika sudah terjadi kerusakan, fitnah, yang kena bukan cuma orang yang ada di situ, bukan cuma orang-orang yang jelek, bukan cuma orang-orang yang buruk, tapi orang yang ada di sekitarnya pun bakal kena. Orang-orang yang terkadang cuma lewat, orang-orang terkadang cuma nonton, akhirnya kena juga. Antum ketika ada orang lagi tawuran, sekolah sama sekolah lagi tawuran, antum diri nonton, mereka lempar-lemparan batu, itu batu antum nonton, tiba-tiba kena kepala antum nanti. Nonton doang padahal. Antum sudah berdarah, ngelihat ente yang ngelempar anak, datang ikut berantem antum nanti. Gak lama polisi datang. Yang ditangkap salah satunya siapa? Antum ikut ditangkap. Padahal bilang, anak gak ikut tawuran, anak lempar batu. Gak peduli, ditangkap semua, satu keranjang antum semua dibawa. Itu fitnah namanya. Makanya jangan deket-deket. Bukan cuma orang yang zolim, yang buruk yang kena. Di situ kan kita lihat, ini yang tawuran yang buruk, yang A sama yang B, kita nonton doang, kita nggak ikut-ikutan masalah mereka. Tapi gara-gara deket-deket di situ, ikut nonton di situ, akhirnya apa? Kena semuanya akhirnya. Ini makanya jangan deket-deket. Bahkan dalam hadis Nabi SAW,
Nabi mengatakan, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Dikhawatirkan, kata Nabi, yang akan menjadi harta terbaik bagi seorang muslim adalah seekor kambing yang digembala sama dia di lembah sebuah gunung, di tempat-tempat banyak tanah-tanah yang subur. Dia ada di situ karena dia kabur untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah, kata Nabi. Dia kabur. Dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan rumahnya. Gara-gara apa? Rumahnya ada di pusat fitnah, ditinggalin sama dia. Nggak apa-apa dia tinggal di lembah gunung, bawa kambingnya, dia gembala kambing. Yang penting dia selamat dari fitnah tersebut. Karena fitnah tersebut bisa mengenai agamanya dia. Ketika agamanya yang tercederai, maka akidahnya bisa goncang, ibadahnya bisa terganggu. Itu yang dia nggak mau. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Akan terjadi fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Wa man yusrif laha tastasrifhu. Barang siapa yang kabur dari sana, maka hendaknya kamu lindungi dia, kamu jaga dia. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falyu'iz bihi. Barang siapa yang menemukan tempat yang berlindung, maka dia berlindung di situ. Nabi enggak mengatakan barang siapa yang bisa ikut campur di sana, ikut campur di sana. Nabi enggak mengatakan barang siapa yang punya senjata yang bagus, yang canggih, yang bisa melerai, datang ke sana. Enggak. Nabi katakan, kalau punya tempat berlindung, maka pergi ke sana, berlindung di sana. Enggak usah ikut-ikutan. Kemudian ternyata ini dicontohkan dahulu di zaman para sahabat. Sempat terjadi fitnah besar. Kalau antum membaca bagaimana sejarah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu merasakan masalah yang besar di masa pemerintahannya. Di antaranya masalah internal antara para sahabat sendiri. Terjadi beberapa miskomunikasi antara mereka, hingga akhirnya terpisahlah ada 3 kubu besar. Ada kubunya Ali, ada kubunya Muawiyah, ada kubunya Aisyah. 3 kubu besar. Sampai 3 kubu ini saling berperang satu sama lain. Ali lawan kubunya Muawiyah, Ali lawan kubunya Aisyah. Nggak sedikit dari para sahabat yang wafat, termasuk 2 sahabat senior, Talhah ibn Ubaidillah dan juga Az-Zubair ibn Al-Awwam. 2 orang sahabat yang masuk 10 orang yang dijamin masuk surga, radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang menarik, ketika terjadi perselisihan di situ, yang ikut dari kalangan para sahabat tidak banyak. Banyak para sahabat yang tetap di rumahnya, banyak para sahabat yang mereka matahin pedangnya, kabur dari kotanya. Ngapain? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Kalau terjadi fitnah seperti itu, gak usah ikut campur, kata Nabi. Makanya banyak para sahabat yang gak mau tahu, gak mau ikut campur. Ditanya pendapatnya, kamu masuk kubu mana? Ali apa Muawiyah? Dia gak mau jawab. Diam. Karena gak mau ikut campur sama sekali. Banyak terjadi. Dan yang luar biasa, yang terjadi juga di zamannya Ali. Ali ternyata kemudian bukan cuma punya masalah dengan Muawiyah, punya masalah dengan Aisyah. Ternyata ada yang memanfaatkan kericuhan momen tersebut untuk makin menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Orang-orang yang akhirnya menghasut, yang akhirnya terjadilah peperangan saat itu antara kubunya Ali dan kubunya Aisyah. Orang-orang yang kemudian berpusat di daerah namanya Harura. Dan merekalah kemudian dinamakan orang-orang Haruriyah, yang kemudian dikenal dengan cucunya sekarang adalah orang-orang teroris,
Khawarij. Khawarij pertama kali muncul, pertama kali berkembang besar di zamannya Ali. Mereka berpusat di sana, di daerah Nahrawan namanya, Harura. Mereka membentuk pasukan di sana. Kemudian mereka pun beritikat saat itu untuk berperang melawan pasukannya Ali. Dan sekali lagi, yang luar biasa, ketika Ali mau melawan pasukan Khawarij ini, semua sahabat ikut. Yang tadinya di rumah ikut semua. Kenapa? Karena apa yang terjadi ini antara Ali lawan Khawarij, ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Akan keluar sebuah kaum, kata Nabi, saya khruju fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam, akan keluar nanti di akhir zaman anak-anak muda ilmunya cetek, yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka berdalih dengan perkataan yang terbaik, yaitu dengan Al-Quranul Karim. La yujawizu imanuhum taraqiyahum, keimanan mereka itu tidak melampaui tenggorokan mereka, gak masuk ke hatinya. Dan yang luar biasa, Nabi SAW kemudian mengatakan, fa idza laqitahum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Barang siapa yang berjumpa sama mereka, perangi mereka, karena dalam pembunuhan mereka, peperangan itu akan ada pahala besar nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi memerintahkan memerangi mereka ini, anak-anak muda, kemudian ilmunya cetek tapi berdalih dengan agama, lalu menyesatkan umat. Ini orang-orang Khawarij di zaman itu nggak main-main. Mereka nggak main-main. Yang dikafirkan sama mereka Ali sama Muawiyah. Ini kurang cetek apa ilmunya? Ali nih, anak muda pertama masuk Islam, menantunya Nabi SAW, melindungi Nabi, menggantikan orang tidur di kasur Nabi ketika Nabi hijrah, ikut di semua peperangan sama Nabi SAW, menjadi orang yang pemberani, dinikahkan sama Nabi dengan putrinya sendiri, kemudian menjadi khalifah, dikafirkan. Kan akalnya pendek, cetek ini namanya ilmunya. Wa yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka berdalih dengan Al-Quran, bawa-bawa ayat, tetapi pemahamannya suka-suka mereka, dipelintir sama mereka. Ini mereka nggak ketemu sama Nabi SAW. Para sahabat ketemu. Nah, ini para sahabatnya dikafirkan. Kalian ngambil ilmu dari mana? Itu loh jadi masalah. Dari situ para sahabat tahu, oh ini yang dimasukkan dalam hadis tersebut. Nabi memerintahkan faqtuluhum, perangi mereka. Makanya ketika Ali berniat untuk memerangi mereka, karena mereka mau memerangi pasukan Ali, semua para sahabat berkumpul. Oh ini yang diperintahkan Nabi. Ini bukan fitnah ini. Ini pahala, ini ibadah malahan. Semangat mereka termotivasi. Di sini poinnya, antum melihat bagaimana sikap para sahabat. Ketika mereka tahu ini fitnah, duduk mereka, nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur. Tapi ketika tahu ini bukan fitnah, ini tempat ibadah, maju mereka, nggak bakal mundur. Kemudian di dalam hadis yang lain diceritakan ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halil islami min muntaha. Wahai Rasulullah, apakah Islam ini akan ada ujungnya nantinya? Kemudian Nabi menjawab, na'am, iya. Ayyuma ahlu baitin minal Arab awil ajam aradallahu bihim khairan adkhala alaihimul Islam. Siapapun, kata Nabi, keluarga, entah itu dari orang Arab atau dari orang ajam atau non Arab, yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan masukkan mereka ke agama Islam. Selesai maksudnya kalau udah masuk agama Islam. Qal thummamah. Lalu sahabat ini mengatakan, kemudian apa? Masa sampai situ aja maksudnya? Kemudian apa? Kemudian Nabi mengatakan, thumma taqa'ul fitan ka'annaha dhulal. Lalu nanti akan terjadi fitnah, kata Nabi, yang besar, seakan-akan itu awan besar yang menyelimuti. Qal kalla wallahi insyaallah. Kemudian orang ini mengatakan,
Enggak bakal terjadi seperti itu insya Allah. Oh, Nabi mengatakan, bala walladzi nafsi biyadih summa ta'uduna fiha asawida subban yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kata Nabi, iya tentu bakal terjadi. Kalian akan kembali kepada kesesatan yang seperti dulu, kemudian kalian akan saling memenggal kepala satu sama lain, saling bunuh satu sama lain. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh para ulama. Dan kemudian ditambahkan lagi dalam riwayat Ibnu Hibban, fa khairun nas yauma idzin mu'minun mu'tazilun fi syu'abin minasyu'ab yattaqillaha wa yadharun nasa min syarrihi. Orang terbaik di masa itu, kata Nabi, yaitu seorang yang menjaga keimanannya, seorang yang beriman, lalu dia mu'tazil, dia menyendiri di salah satu lembah dari lembah di gunung. Tujuannya untuk bertakwa kepada Allah dan juga berlindung dari keburukan yang dilakukan sama masyarakat. Berlindung di jauh-jauh. Dan ini, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini jangan digambarkan sesuatu yang jauh nanti. Ini sudah terlihat bibit-bibitnya dan bahkan banyak terjadi di zaman sekarang. Kerusakan itu ada bentuknya syahwat, ada bentuk syubhat. Gimana sekarang perzinahan bisa diakses dengan mudah, korupsi di mana-mana, itu fitnah namanya. Bukan korupsi, kesempatan untuk korupsi itu di mana-mana. Dengan mudah seorang bisa melakukannya. Perzinahan dengan mudah seorang bisa melakukannya sekarang. Nggak perlu pergi ke tempat prostitusi, tinggal telepon datang ke rumah. Waliyadzubillah. Kemudian belum lagi fitnah syubhat. Banyak orang-orang menyimpang dalam akidahnya cuma gara-gara baca apa yang dia temukan di handphonenya, nonton video di handphonenya, tersesat tanpa keluar dari rumah. Bahaya luar biasa di zaman sekarang. Ini Nabi SAW mengatakan hendaknya seorang itu menjauh dari keburukan itu. Yaitu maksudnya apa? Jaga lingkunganmu, jangan tinggal di lingkungan yang rusak. Apalagi tahu kondisi diri, imannya itu lemah, baru hijrah, baru tobat, baru belajar. Jangan nantangin keimanan dia. Bisa-bisa kemudian dia imannya rusak. Jangan. Dia tahu imannya rendah, dia masih dalam proses yang belajar. Cari lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang saling support satu sama lain, saling motivasi satu sama lain. Orang yang kuat saja bisa tercemar, bisa menyimpang, bisa tersesat, ahli ilmu padahal dulunya. Apalagi kemudian orang-orang yang baru belajar, baru tobat, baru hijrah beberapa tahun. Jangan kemudian nantangin sebuah kesesatan, pemikiran, ngumpul lagi sama teman-teman yang buruk. Nanti bakal ingat, bakal nostalgia lagi. Dia nyetel lagi musik-musiknya dia, iseng bacain liriknya doang. Ikut nyanyi dia akhirnya. Loh, enak ya ternyata lirik dulu, nostalgia. Dicari lagi di YouTube nanti, dengar ya satu lagu mah nggak masalah. Ternyata langsung berubah ke lagu yang lainnya, nyanyi lagi 2. Nah, pindah lagi ke video berikutnya 3. Terus itu udah tercebur ke dalam maksiat namanya, tercebur dalam fitnah. Gara-gara apa? Mendekat dia soalnya, bukannya menjauh. Makanya diperhatikan. Dan ini adalah salah satu solusi yang penting untuk selalu dilakukan setiap kita mengetahui adanya fitnah, adanya keburukan. Nabi SAW saja ketika mengatakan tentang fitnah yang terbesar, itu fitnatul dajjal. Nabi mengatakan, man sami'a bid dajjal falyan aminhu. Barang siapa yang mendengar tentang fitnah dajjal, hendaknya dia itu menjauh. Fa inna rajula ya'tihi wa huwa yahsib annahu mu'min. Karena ada orang yang mendatangi dajjal, dia menyangka bahwasanya dirinya itu sudah beriman, sudah kuat. Fala yazalu bihi lima ma'ahu minasyubahi hatta yattabi'ahu. Dia berduel, berdebat dengan dajjal, masuk ke dirinya syubhat satu persatu sampai akhirnya dia jadi pengikutnya dajjal. Awalnya apa? Mukmin, dia pikir sudah kuat, tapi ditantangin sama dia, mau menguji keimanannya, mau didebat dajjal itu. Akhirnya apa? Kalah, malah jadi pengikutnya dajjal.
Iya tadi makanya Anda sampaikan, termasuk fitnah dari apa yang ada di handphone kita. Kalau tahu banyak penyimpangan, banyak kesesatan di sini, banyak yang menyibukkan dari hal-hal yang lebih prioritas, kurangi penggunaan handphone. Screen time-nya itu diperhatikan. Perbanyak waktu bersama keluarga, sama teman-teman, sama orang-orang yang real. Bukan di dunia maya. Banyak masalah-masalah yang kita nggak ada urusan di situ. La yanfa' wa la yadur. Nggak ada manfaatnya, nggak ada mudorotnya. Kita mau tahu nggak tahu, nggak ada urusan sama sekali. Artis suami istri cerai, suaminya selingkuh. Nah, kita pusing. Aduh ini gimana ya selingkuh? Ya, nggak ada urusan antum. Nggak ada urusan sama sekali. Oh ini udah selingkuh, taubat selingkuh lagi nih. Nggak ada urusan sama ente. Oh ini sidang sama ini, duel artis ini lawan artis ini gimana ya? Nggak ada urusan. Nggak ditanya nanti di akhirat tentang artis ini gimana nasibnya. Nggak ditanya sama sekali. Ditanya kita menghabiskan waktu untuk apa? Apa yang kita baca? Nambah iman atau ngurangin iman? Itu yang bakal dimintai pertanggungjawabannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Adapun hal-hal yang mubah boleh dilakukan. Allah sendiri memperbolehkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Ini masuk dalam hal-hal yang mubah, yang tidak menambah pahala, tidak juga menambah dosa. Hal-hal duniawi, hobi kita, kesenangan kita, mau main handphone, buka-buka sekali-sekali yang lucu-lucu, gak ada masalah, mubah. Tapi lihat Allah katakan apa? Wala tansa, jangan lupa. Kalau kata-kata jangan lupa, berarti ini bukan prioritas utama. Ini berarti tingkat di bawah. Jangan dibalik, ini malah ditaruh di atas. Ini menjadi prioritas utama. Dengan mubah-mubah itu semua, akhirnya hal-hal yang lebih penting, yang lebih prioritas, akhirnya terkorbankan semuanya. Waliyadzubillah. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis yang lain, bahkan dalam urusan yang besar, dalam urusan terjadinya pembunuhan, kericuhan, tindak anarkisme, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk merusak senjata-senjata yang kita miliki. Nabi mengatakan, kassiru fiha qasiyakum wa qatti'u fiha awtarakum walzamu fiha ajwafa buyutikum wa kunu ka'ibni Adam. Kata Nabi, patahkan busur kalian, potong itu tali busur kalian, dan berlindunglah kalian di pojok-pojok rumah kalian. Jadilah kalian seperti anak Adam. Lalu dalam redaksi yang lain ditambahkan, fama ta'muruna, lalu apa lagi yang kamu perintahkan kepada kami? Kata Nabi, kunu ahlasa buyutikum, jadilah kalian seperti orang-orang yang menyendiri bertapa di rumah-rumah kalian. Gak usah keluar ketika banyaknya terjadi fitnah, kerusakan. Dan ini kita alami beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Dalam kondisi-kondisi banyaknya kerusakan, banyaknya anarkisme seperti itu, jangan ikut keluar. Ini bukan saran dari ana, ini saran dari Nabi SAW. Dan ini bukan urusan benar salah. Nabi nggak katakan di sini kalau salah kalian itu di rumah aja, enggak. Justru karena fitnah itu terjadi dalam kondisi iltibasul haq bil batil. Ingat tadi salah satu arti dari fitnah. Bercampur antara yang hak dan yang batil, itu memang yang terjadi. Nggak tahu ini benar, nggak tahu ini salah. Nabi beritahukan kepada kita solusinya apa? Di rumah aja, nggak usah ikut-ikutan. Lihat tadi para sahabat, ada perselisihan di antara para sahabat yang lain. Mereka sembunyi di rumahnya, nggak mau ikut-ikutan. Karena tercampur antara yang hak dengan yang batil. Tapi ketika tahu memang itu hak, kebenaran, memerangi orang-orang Khawarij, baru keluar mereka. Ini baru keluar. Jadi ini harus diperhatikan tentang masalah ini. Jangan kemudian malah ikut-ikutan, malah mau nonton doang, malah ikut seru-seruan, ngelempar satu kan nggak apa-apa. Nah ini kita katakan berarti tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian solusi yang kedua kata Nabi SAW, di masa ketika terjadi
banyaknya fitnah. Kata Nabi, yaitu al-ibadah indal fitan, menyibukkan diri untuk beribadah di waktu-waktu fitnah. Lihat tadi di hadis yang kita sampaikan, kalau ternyata fitnahnya sampai ke daerah kita, apa yang dilakukan? Kata Nabi, masuk rumah. Ternyata fitnahnya masuk ke rumah juga, kata Nabi, pergi ke masjid. Lalu ngapain di masjid? Pegang tangan kalian, lalu katakan Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbu Allah, Rabbu Allah, Rabbu Allah, sampai kamu mati dalam kondisi begitu. Ini berarti disuruh apa sama Nabi? Disuruh ibadah. Di masa-masa seperti itu banyaknya kerusakan, fokus untuk beribadah. Dan ini poin yang sangat-sangat penting dan ganjarannya besar untuk orang yang menyibukkan diri dengan beribadah di masa-masa fitnah. Nabi mengatakan, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilai. Beribadah di masa fitnah, kata Nabi, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Besar pahalanya. Yaitu maksudnya apa? Anan nas yaghfiluna anha. Orang-orang itu banyak melalaikan ibadah gara-gara sibuk dengan fitnah tersebut. Dan tidak ada yang beribadah kepada Allah kecuali pribadi-pribadi aja, perorangan-perorangan aja. Ketika terjadi banyak kerumunan, keributan seperti itu, berapa banyak di antara mereka yang ingat sholat? Berapa banyak di antara mereka yang ingat untuk istighfar, untuk zikir pagi petang? Berapa banyak? Ini maksudnya, makanya beribadah di momen seperti itu pahalanya besar, kata Nabi, ka hijratin ilai. Pahalanya seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Ibnul Arabi rahimahullah beliau menjelaskan, yaitu kenapa permisalannya itu atau pahalanya seperti hijrah kepadaku. Karena kata beliau, anna zamanal awal, karena dulu di zaman Islam yang pertama, kanan nas, dulu orang-orang yafirruna fihi, mereka itu kabur dari negeri-negeri kafir bersama keluarganya, ila daril iman wa ahlihi, menuju ke daerah keimanan, ditinggalkan daerah kekufuran. Fa idza waqa'atil fitan ta'ayyan 'alal mar'i an yafirra bidinihi. Ketika terjadi fitnah, seorang itu kabur. Tujuannya apa? Sekali lagi, menjaga keimanannya, menjaga agamanya. Sama seperti orang yang hijrah. Orang-orang muhajirin hijrah ke kota Madinah bukan nyari fulus. Fulus mereka di Mekah. Justru mereka ke Madinah itu, mereka siap hidupnya susah dulu. Karena sumber mata pencaharian orang Madinah beda dengan sumber mata pencaharian orang-orang Mekah. Orang Mekah itu sumber mata pencahariannya dari berdagang. Makanya ada surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwasaif. Allah yang memberikan keamanan bagi mereka dalam rihlah perjalanan mereka di waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Ingat cerita Nabi SAW pergi ke Syam sama pamannya Abu Thalib, ngapain? Dagang. Itu kerjaan orang-orang Quraisy. Tapi orang-orang Madinah bukan pedagang. Orang-orang Madinah pekebun, tukang kebun, petani. Makanya antum kalau umroh, antum nggak bakal ketemu kebun kurma di Mekah. Kebun kurma di mana? Madinah. Kebun kurma ada di Madinah, kebun-kebun di Madinah semuanya. Orang-orang muhajirin pindah ke Madinah itu siap hidupnya susah, nggak ada masalah. Walaupun mata pencaharian beda, makanya sampai orang Ansor ada yang rela. Ini tanah saya, ini perkebunan saya, bagi dua, sisanya buat kamu. Tapi kemudian apa kata orang muhajirin ini? Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepada saya di mana pasarnya. Lihat, muhajirin maunya dagang, nggak bisa. Dikasih kebun nggak bisa, percuma mau dikasih kebun buat apa? Nggak bisa kok. Mereka pengennya pasar. Tapi kemudian kenapa mereka susah-susah mau pindah ke kota Madinah, mau hijrah, mau nyelamatin agamanya? Mereka menyelamatin agamanya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq jadi orang kaya raya di Mekah, pedagang di sana. Antum kalau sudah sukses di sebuah tempat, buka toko, sukses di situ, banyak konsumen yang datang, pembeli datang ke situ, antum nggak bakal pindah tempat. Nah, di situ yang laku kok, masa ditutup? Pindah tempat belum tentu laku di sana. Tapi
tapi ini ditinggalkan sama mereka. Kenapa? Menyelamatkan agamanya. Pada di situ untung. Ini yang dilakukan sama orang-orang yang menjauh dari fitnah. Makanya pahalanya seperti hijrah kepadaku, karena tujuannya sama, dia pindah dari situ untuk menyelamatkan agamanya, sama seperti orang-orang muhajirin. Dan kemudian juga Ibnu Hajar beliau mengatakan juga tentang hadis ini, kata beliau, innal fitan wal masyaqqah al balighah sataqa hatta yakhiffa amruddin. Fitnah dan perkara-perkara yang berat itu pasti akan terjadi sampai masalah-masalah agama ini dianggap remeh. Wa yaqillul i'tina bi amrihi, makin sedikit orang-orang yang perhatian sama agama karena dianggap remeh ketika terjadi fitnah tersebut. Wala yabqa li ahadin i'tina illa bi amri dunyahu, enggak ada yang tersisa perhatian kecuali perhatian kepada dunianya aja. Wa ma'asyihi nafsihi, dan bagaimana kehidupan dirinya, wa ma yata'allaq bihi, dan juga apa-apa yang berkaitan dengannya. Wa man samma 'azuma qadra ibadah ayyamal fitnah, maka dari itu beribadah di masa fitnah pahalanya besar. Karena orang-orang sibuk dengan dunianya. Lihat fitnah tentang masalah ekonomi. Banyak orang yang resign, banyak yang di layoff, ada yang di PHK. Ini fitnah seperti ini. Akhirnya sebagai orang terfokusnya hanya pada masalah ekonomi aja, dia lalai dalam masalah ibadahnya. Dia nggak memperhatikan masalah problem-problem dalam ibadah. Dan di sini Anda nggak menyampaikan masalah ekonomi, masalah pekerjaan nggak penting. Di situ kita cari nafkah untuk keluarga, penting. Tapi ibadah pun nggak kalah penting, karena ini tujuan kita diciptakan. Malahan kita mendapatkan rizki dari ibadah kita. Ketika ibadah kita baik, rizki kita baik. Karena yang memberikan kita rizki itu Allah Azza wa Jalla. Hubungan kita sama Allah rusak, rizki bakal seret nantinya, Allah nggak bakal berikan. Kalau antum mau minjem duit ke orang, antum bakal datang seperti anak kucing, ya kan? Lembut, baik, dipuji. Antum kalau orangnya dermawan gini, nih ujung-ujungnya minjem duit nih pasti nih. Baik-baik dia, supaya apa? Supaya dipinjemin. Tapi antum nggak pernah datang ke rumahnya dia, nggak pernah berbuat baik sama dia, tiba-tiba datang ngubungin antum, nggak pernah. Assalamualaikum, waduh, minjem duit nih, ada assalamualaikum nih. Pernah ngubungin nih, sehat antumnya, lama nggak ketemu, kapan ketemu? Gak ada apa nih, ketemu nih tiba-tiba. Kenapa? Nggak pernah ada hubungan. Gak pernah ada hubungan. Allah itu lebih tinggi daripada itu semua. Ketika kita gak beribadah sama Allah, bagaimana Allah membantu kita? Bagaimana membuka rezeki kita? Bagaimana mengeluarkan kita dari masalah? Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah nafkah, betul harus cari, harus berjuang di sana. Tapi ibadah ini perkara yang sangat penting, lebih utama daripada itu semua. Malahan banyak sekali kata para ulama, masalah-masalah yang selesai hanya lewat jalur tawakal. Orang itu mungkin rada lalai, kurang cerdas dalam usaha dia, tetapi karena tawakalnya tinggi, diselesaikan urusannya sama Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, memberikan kepada dia rizki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Tapi syaratnya gimana dulu? Bertakwa dulu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat urusan-urusannya menjadi mudah. Ini kan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah penyakit, masalah apalagi macam-macam masalah-masalah di situ. Kuncinya gimana kata Allah? Bertakwa dulu. Masalah jadi mudah diselesaikan. Ini menjadi poin penting, makanya al-ibadah indal fitan, beribadah di masa fitnah. Dan kemudian dia juga Nabi SAW sebutkan. Nabi mengatakan badiru bil a'mali salihah. Dan redaksi yang lain badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian melakukan amal saleh, atau bersegeralah kalian beramal, akan datang fitnah-fitnah kaqita'il lailil muzlim,
yang fitnah ini datang bentuknya seperti malam yang gelap gulita. Apa maksudnya kata para ulama? Maksudnya kalau gelap gulita, kita mau pulang ke rumah, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana jalan kita pulang tuh lewat mana? Gelap. Gelap. Antum jalan kaki, handphone mati, lampu jalan nggak ada. Bulan tertutup sama awan, nggak ada kelihatan. Gelap gulita. Kita nggak tahu mana kanan, mana kiri, jalan yang benar kemana nggak tahu. Nah fitnah ini kata Nabi akan datang bentuknya seperti potongan malam yang gelap gulita. Kita nggak tahu ini berita ini benar apa salah. Kita nggak tahu berita ini tuduhan apa jujur, kita nggak tahu. Kadang ada orang-orang yang memang memprovokasi, provokator, dia pengen bikin keributan memang sengaja. Kita nggak tahu ini berita benar apa salah, ternyata dusta, ternyata bohong, dan ini kita dapatkan. Di zaman sekarang banyak media-media bikin berita, judul-judulnya itu clickbait, padahal nggak sesuai dengan isi dari beritanya. Ini kedustaan, mau bikin fitnah. Karena dia tahu banyak orang-orang yang malas baca, pengennya baca judul doang, dari judul langsung menyimpulkan, padahal judul itu isinya tuduhan buat orang lain. Ini banyak terjadi seperti ini. Nah, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Makanya itulah maksud dari kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita, kita nggak tahu benar atau salah. Lalu kata Nabi, ketika terjadi masa itu, kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang di pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Ada yang di sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Gara-gara kenapa? Masuk ke fitnah tersebut. Akhirnya agamanya berbolak-balik. Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sebagian dari perbendaharaan dunia. Dan lihat kata Nabi, ini efek yang buruk. Dia berubah muslim kafir, kafir muslim, dijual agamanya. Awal sebabnya gara-gara apa? Masuk ke fitnah. Itu masuk ke fitnah, ikut campur, ikut komen, ikut nge-share. Padahal hal-hal yang gak ada hubungan sama dia, belum jelas juga benar atau salahnya dia. Tapi Nabi perintahkan kita apa tadi di pertama? Badiru bil amali soleh. Segera melakukan amal-amal soleh, amalan-amalan yang baik. Disuruh ibadah kita, sibukkan diri buat ibadah. Ini maksudnya, gak usah ikut-ikut turun ke sana. Solusinya dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menurunkan fitnah, Allah juga yang bisa mengangkatnya. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika pada malam hari tiba-tiba Nabi terbangun dalam kondisi fazi'an. Nabi dalam kondisi benar-benar khawatir, takut. Malam hari bangun, tiba-tiba Nabi mengatakan, subhanallah, madza unzila lailah minal khazain wa madza unzila minal fitan. Apa ini yang Allah turunkan dari perbendaharaan gaibnya, dan apa ini fitnah yang Allah turunkan. Itu besar sekali ini ada info besar, wahyu besar dari Allah, dan bahwasanya ada fitnah besar yang akan terjadi. Lalu apa kata Nabi? Man yuqidhu sawahibal hujurat likay yusallin. Siapa orang-orang yang membangunkan istri-istrinya untuk supaya sholat malam? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak orang-orang yang berpakaian di dunia tapi ternyata telanjang nanti di akhirat. Apa maksudnya? Di dunia dia itu kaya raya, punya banyak uang, baju yang macam-macam, tapi ternyata di akhirat fakir miskin. Gara-gara nggak ada amalannya sama sekali, gara-gara kena fitnah habis amalannya di dunia. Di akhirat telanjang, nggak punya apa-apa sama sekali. Di sini berhubungan dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW memuji Umar bin Khattab. Nabi memuji Umar bin Khattab ketika Nabi dalam mimpi melihat Umar nanti di hari kiamat memakai baju yang sangat panjang sampai bajunya itu terseret-seret, sampai keseret-seret bajunya. Ditanya sama para sahabat, apa takwil dari mimpi itu wahai Rasul? Kamu ngelihat Umar bajunya terseret-seret nanti. Maksudnya kata Nabi, dinahu, agamanya. Agamanya bagus, makanya pakaiannya itu besar, panjang sampai terseret-seret di akhirat.
Berarti apa? Orang yang nggak ada agamanya bakal makin sedikit bajunya sampai dia itu nggak pakai baju sama sekali. Ariyah. Maka Nabi perintahkan untuk memperbanyak amal soleh di masa fitnah. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman semua, saudara dan saudari seiman rahimani wa rahmakumullah. Di masa fitnah, di masa banyak kerusakan yang terjadi, di masa banyak berita yang gak jelas yang tersebar, hendaknya seorang itu untuk memiliki sifat al-hilm wa adamul ajalah. Apa itu hilm? Hilm itu bijaksana. Adamul ajalah, tidak terburu-buru. Orang yang bijaksana ketika dia mendengarkan sebuah berita tidak akan langsung dia berkata, nggak bakal langsung dia berucap, tapi dipikir dulu sama dia. Itu hilm namanya. Dia baca sebuah berita, nggak langsung ditelan bulat-bulat beritanya, tapi apa yang dia lakukan? Di cross check dulu. Ini beritanya benar atau enggak? Di cross check dulu sama dia. Setelah di cross check sama dia, oh ini beritanya benar. Kalau benar, sikap apa yang harus saya lakukan? Apakah berita ini pantas saya sabar atau tidak? Atau berita ini perlu untuk di cross check dulu sama orangnya, maksudnya ngomong ini seperti apa? Ini namanya orang yang punya sifat al-hilm. Banyak orang-orang yang emosi, temperamen dengan sebuah berita yang ternyata nggak benar adanya. Dengan seseorang dia bermusuhan cuma gara-gara miskomunikasi, salah paham, maksudnya bukan seperti itu. Sampai sekarang itu makanya ada orang yang kalau nulis teks, emang kamu lagi ngapain di sana? Dalam tanda kurung, dengan nada lembut. Nah, ya kan? Apa maksudnya? Supaya nggak ada miskomunikasi. Kadang orang yang baca kan, oh ini orang mau tahu aja, dengan nada lembut, tutup sama dia. Nah, supaya apa? Nggak terjadi fitnah. Itu maksudnya. Ini yang terjadi. Nah ini harusnya makanya untuk bersikap hilm. Orang yang terburu-buru sering sekali kemudian salah paham, salah komunikasi, akhirnya tersebar fitnah kemana-mana. Az-Zubair ibn Adi atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau pernah mengatakan, wala taqa fitnatun illa man taraka ma amarallah. Fitnah tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Fa innahu subhanahu amara bil haqq. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kebenaran. Wa amara bis sabri. Allah memerintahkan kepada kesabaran. Fal fitnah imma man tarakal haqq wa imma man tarakas sabr. Fitnah itu akan menimpa orang-orang yang meninggalkan kebenaran atau orang-orang yang tidak sabar. Orang-orang yang tidak sabar itu orang-orang yang gak bijaksana, terburu-buru dengan sebuah berita, gampang terprovokasi sama orang lain, sumbu pendek, dikit-dikit emosi, dikit-dikit temperamen, dikit-dikit langsung share, ini gimana nih, bahaya. Orang ini gak sabaran sama sekali. Yang terakhir, Anda sampaikan perkataan dari Hudzaifah bin Yaman yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah di Musannafnya. Hudzaifah mengatakan, la tadurrukal fitnah ma arafta dinaka. Fitnah tidak akan menyakitimu selama kamu itu mengenal agamamu. Innamal fitnah idza ishtabaha 'alaikal haqq wal batil. Fitnah itu akan menimpamu kalau kamu itu bingung mana yang hak dan juga mana yang batil. Jadi agama itu benar-benar yang bisa menyelamatkan kita semua. Dengan itu kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, apa dan bagaimana sikap kita semua. Dan para ulama mengatakan, al-fitnah iza akbalat arafahul ulama wa iza adbarat arafahun nas. Kata para ulama, fitnah ketika datang tidak ada yang tahu kecuali para ulama. Dan jika fitnah itu sudah pergi, semua orang barulah tahu kalau itu adalah sebuah fitnah. Kenapa? Karena para ulama tahu agama, tahu dia, oh ini fitnah, ini ujian ini.
Ini belum tentu beritanya. Tapi banyak orang-orang yang nggak percaya. Oh, ini emang ulama bisa ngomong doang, nyampein hadis doang. Sampai ada yang menyebut para ulama, mencaci para ulama dengan perkataan para ulama ini cuma ulama haid dan nifas, katanya. Nggak tahu tentang masalah ini, nggak tahu fikih waqi', katanya, nggak tahu realitanya, kata mereka. Tapi ketika fitnah itu sudah hilang, sudah pergi atau tambah besar, orang-orang baru tahu. Coba dulu kita nurut sama para ulama. Coba dari dulu kita itu patuh arahan mereka. Barulah mereka sadar. Nah, Anda cukup sampai di sini, dan insya Allah setelah ini kajian bersama Al-Ustadz Abdul Aziz Al-Uwaini. Secara khusus beliau akan membahas tentang masalah bagaimana kita itu harus menghormati para ulama dan juga mengikuti arahan-arahan mereka. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Baik. Jadi kemarin anak teleponan sama Ustadz Hamdi, musyawarah soal ngobrolin materi kita buat hari ini. Anak telepon beliau jam 8 lewat. Suaranya habis. Itu sudah dari hari Selasa atau Rabu kemarin. Jadi suaranya habis, nggak bisa ngajar sama sekali. Makanya kajian beliau hari Kamis juga kemarin itu juga dibatalkan karena suaranya habis. Sampai beliau bilang, anak khawatir anak nggak bisa ngisi besok. Tapi mudah-mudahan udah sembuh. Tapi ternyata khawatir makin parah, akhirnya nggak bisa ngomong sama sekali di sini kan. Ya, makanya habis itu kemudian beliau minta pengganti sahabat beliau Ustadz Abdul Aziz Al-Uwaini. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, apakah ini termasuk fitnah? Bagaimana cara yang memberitahu suami agar dia mendengarkan untuk tidak selalu menyibukkan diri dengan main HP, dengan nonton drama Cina? Padahal saya sudah sering beritahu. Ya ini fitnah jelas. Yang dibahas masalah percintaan, yang diperlihatkan di situ aurat-aurat wanita, musik-musik di situ, adegan-adegan yang berbahaya untuk dilihat di situ. Nggak boleh untuk jelas itu fitnah. Tadi kita sebutkan di antara arti dari fitnah adalah ketika seorang itu terjerumus ke dalam kemaksiatan, itu fitnah. Maka harus disampaikan. Dan fitnah itu kenapa disuruh dijauhi? Karena khawatirnya akan memudarati diri sendiri. Itu maksudnya. Orang nonton-nonton seperti itu, banyak ada orang yang malah kemudian kehilangan keinginannya kepada istrinya. Gara-gara apa? Sering nonton-nonton seperti itu. Ngelihat model-model, ngelihat artis-artis, ngelihat di luar, nggak pernah mau menundukkan pandangan. Akhirnya nggak tertarik lagi sama istrinya. Nah, ini hal yang berbahaya, ini memudaratkan diri dia sendiri. Akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan, berzina dengan wanita lain, jajan terus di mana-mana. Nah, ini terjadi. Kadang mulai dari mana? Dari nonton terus. Ini berbahaya. Saat teman anak sakit berat suka mengeluh, merasa hidupnya tidak berguna karena penyakit berat yang dideritanya. Bagaimana caranya supaya teman anak hidupnya tidak berguna karena penyakit itu? Ada seorang wanita yang mengidap epilepsi, kemudian datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta untuk didoakan supaya penyakit epilepsinya sembuh. Ayan. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, in sobarti falakil jannah. Kalau kamu mau sabar, bagimu surga. Wa illa ad'ulak, atau aku mendoakan kesembuhan bagimu. Jadi ini pilihannya. Nabi SAW menjanjikan surga bagi wanita itu dengan satu syarat. Apa? In sobarti, kalau kamu sabar.
penyakit, musibah, ujian apapun gak otomatis mendatangkan pahala, enggak. Tapi bisa mendatangkan pahala in sobar, kalau sabar. Kalau nggak sabar, kena musibah, nggak sabar, susah di dunia, susah di akhirat nantinya. Nggak bakal ada untungnya sama sekali. Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh pasti kami akan uji kalian dengan sebagian dari rasa takut, kemudian kekurangan dari harta, lalu kelaparan dalam diri kalian, yaitu penyakit diantaranya, kekurangan dalam buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Allah nggak mengatakan wabasyiril musabin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang tertimpa musibah, enggak. Basyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Karena sekali lagi apa? Tertimpa musibah nggak langsung mendapatkan pahala, tapi ketika disikapi dengan sabar, di situ baru menghasilkan pahala. Maka penyakit yang menimpa saudari kita di sini, syafahallah syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan bisa disikapi dengan sabar hingga kemudian Allah Ta'ala mencatatkan pahala untuk beliau. Bagaimana kita mengetahui fitnah yang datang pada kita adalah hukuman atau ujian? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ketika kita selalu melakukan hal yang, atau ketika selalu melakukan maksiat, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita cintai, maka itu salah satu ciri atau tanda dari yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu pengakhiran hukuman, untuk penambahan hukuman nantinya. Allah mengatakan, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Jangan sekali-sekali orang-orang kafir menyangka bahwasanya kami berikan kepada mereka harta yang banyak itu adalah kebaikan buat mereka, tetapi kami berikan harta kepada mereka yang banyak supaya dosanya tambah banyak. Itu istidraj namanya. Kalau kita lihat yang kita lakukan selama ini banyak maksiatnya, banyak lalai dalam ibadah, tapi ternyata rizki lancar, badan sehat, apa yang kita inginkan dapat semua, hati-hati, bisa jadi itu istidraj, hukuman dari Allah. Tapi kalau ternyata kita lihat, alhamdulillah, yang wajib selalu kita jaga, yang sunnah selalu kita berusaha jaga, kemudian kita dapat ujian juga, itu bisa jadi adalah cobaan dari Allah. Allah ingin menguji sampai sejauh mana keimanan kita. Nah, jadi bertanya, saya ibu dengan 3 orang anak perempuan, kami tipe yang betah di rumah. Keluar rumah hanya ada keperluan saja, banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Apakah di dalam rumah bisa terjadi fitnah? Ya tentu. Handphone itu fitnah terbesar, ujian terbesar buat kita semua. Jelas bisa masuk dalam rumah, dalam bentuk handphone, dalam bentuk TV, itu fitnah semuanya. Dan alhamdulillah, suatu hal yang bagus ketika seorang wanita itu betah untuk berada di rumahnya. Allah memerintahkan waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Fitnah apakah Ustadz untuk saudara kita di Palestina? Keimanan apalagi yang diragukan dari mereka? Nah, itulah fitnah buat mereka, itu ujian buat mereka. Dan kadang fitnah itu tujuannya bukan cuma untuk menguji. Fitnah tujuannya untuk menghapuskan dosa, fitnah tujuannya untuk mengangkat derajat. Makanya Nabi mengatakan inna asyaddan nasi balaan al-anbiya, bahwasanya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang keimanannya mendekati mereka, mendekati para nabi. Pertanyaannya sama,
Apalagi yang dibutuhkan dari para nabi untuk diuji keimanan mereka. Mereka nabi. Tapi ternyata Allah uji mereka dengan ujian yang berat, tujuannya untuk raf'ud darajat, mengangkat derajat mereka. Maka semoga saudara-saudara kita di Palestina, mereka menghadapi semua dengan sabar, diangkat derajat mereka sama Allah Ta'ala. Bismillah Ustaz izin, apa yang kita lakukan ketika difitnah oleh orang lain? Apakah kita perlu bereaksi atau klarifikasi? Kita tetap bersabar dan mendoakannya. Ya, dilihat maslahat dan mudaratnya. Kadang ada pendapat yang nggak butuh untuk kita respon, nggak butuh untuk kita jawab. Ya lewat aja, biarin aja. Itu masuk ke pepatah kafilah menggonggong, anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya kan? Maksudnya apa? Kata orang, nggak ada fungsi, nggak perlu diklarifikasi, nggak perlu sama sekali. Kalau hidup kita isinya klarifikasi kanan, klarifikasi kiri, nggak maju-maju hidup kita nanti. Tapi memang ada hal-hal yang kadang butuh klarifikasi. Ketika butuh untuk diklarifikasi, butuh untuk dijawab, kadang memang dari orang yang penting, memang orang yang jujur, pengen tahu kebenaran dari berita tersebut benar atau tidak. Nggak ada masalah untuk kita jawab, untuk kita berikan klarifikasi. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika peristiwa al-ifk, yaitu tersebar fitnah bahwasanya beliau itu telah selingkuh, berzina. Lalu beliau ditanya, benar apa enggak kamu itu melakukan perzinahan itu, perselingkuhan itu? Kata Aisyah, kalau saya bilang iya, itu yang kalian inginkan. Kalau saya bilang enggak, kalian pun gak bakal percaya sama saya. Makanya saya cuma mengeluh kepada Allah. Dia mengatakan, Aisyah mengatakan, saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yakub ketika kehilangan anaknya Yusuf. Mengatakan fasobrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Bersabar yang indah, wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat untuk kita meminta pertolongan dari apa yang kalian tuduhkan. Ini Aisyah. Nah, baik, rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dari fitnah. Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron wa jazakallahu khairan pada guru kita Al-Ustaz Abu Fatega yang telah menyampaikan materi sesi pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwan sekalian, kita akan break sejenak insyaallah. Silakan bagi akan ke hamam, ke toilet atau mungkin akan sedikit keluar. Kita akan break sejenak kurang lebih 20 menit ya insyaallah. Diharapkan pada pukul 10 kita akan melanjutkan sesi pertama, namun diharapkan 5 menit sebelumnya kita sudah bersiap kembali di lokasi untuk bersiap menerima sesi kedua bersama dengan Al-Ustaz Abdul Aziz Al-Waini. Baik, kita akan break sejenak, selamat istirahat. Dan bagi yang membutuhkan snack kopi terletak di area Exhibition Bazar di samping masjid. Sekiranya waktunya cukup, namun silakan dimaksimalkan. Kita akan bersiap pada pukul 9.55. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.